Oke baik, smart listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dalam Smart Happiness. Sudah 2 sesi terlewatkan, tapi tenang, 2 sesi lagi pastinya akan tetap bermanfaat jika Anda mungkin baru mendengarkan ya. Dan kita langsung saja Pak Arfan, ini pertanyaan yang cukup menarik dari channel YouTube kita, dari Pak Sasongko di Samanhudi. Selamat pagi Pak Arfan. Kalau kita sudah learning lama gitu ya, tapi belum juga merasa growing, gimana sikap bijak untuk menjalaninya supaya tetap produktif, nyaman, dan bermanfaat? Atau mungkin harus ubah cara mungkin ya? Atau gimana Pak Arfan? Silakan. Pasti ada yang salah ya dalam Oke. hal ini ya. Orang yang learning itu pasti growing gitu. Hmm. Gak mungkin ada orang yang belajar tapi tidak bertumbuh. Nggak mungkin. Nah, Ya, mungkin ya. saja kalau kalau itu terjadi, maka pertanyaannya adalah jangan-jangan kita pelajari hal yang salah Mhm. dan ingin bertumbuh ke hal yang ke arah yang berbeda gitu. Jadi misalnya Anda ingin jadi apa? Misalnya Anda ingin jadi konsultan gitu ya. Mhm. Tapi yang Anda pelajari adalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan menjadi seorang konsultan yang baik gitu. Anda ingin jadi motivator gitu ya, motivator dalam bidang happiness. Tapi yang dipelajari adalah hal yang nggak ada kaitan dengan happiness ya. Akhirnya Anda akan belajar sih belajar, tapi karena belajarnya itu tidak mengarahkan Anda kepada mimpi Anda, Mhm. maka Anda tidak akan growing dalam sesuai dengan mimpi Anda gitu. Oke. Gitu ya. Anda pingin jadi motivator happiness gitu ya. Tapi yang dipelajari misalnya adalah mesin mobil misalnya gitu Mhm. ya. Nah, itu kan nggak akan jadi, Anda nggak akan jadi motivator happiness. Tapi Anda akan growing gitu, Anda akan growing dalam bidang permesinan gitu. Anda akan tahu, oh mesin-mesin mobil ini seperti ini, cara Ya. bekerjanya seperti ini. Itu kan growing juga gitu, tapi growingnya bukan menuju mimpi Anda gitu. Mhm. Sehingga kita mengatakan, kok kayaknya saya nggak growing growing, bukan nggak growing, tapi tidak mencapai mimpi. Kenapa Oke. nggak mencapai mimpi? Karena Anda tidak melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai mimpi. Yes. Anda mempelajari sesuatu, tapi yang Anda pelajari sesuatu yang lain lagi, yang berjalan ke arah yang berbeda gitu. Hmm. Oke. Intinya nggak ada orang yang belajar itu nggak berkembang, itu nggak ada. Mhm. Oke. Berapa lama sih Pak Arfan kita bisa melihat apakah pembelajaran yang kita lakukan itu growing gitu ya? Atau mungkin bagaimana cara meningkatkan kepekaan tadi yang sudah dibahas Pak Arfan? Karena kan kita nggak sadar gitu ya, belajar 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 terus tapi kita tidak mengevaluasi apakah ini sudah on track gitu dengan mimpi Betul. ataupun goals kita. Ya betul sekali. Jadi belajar itu ujungnya adalah sesuai nggak dengan mimpi. Tahu Mhm. sesuai itu dari mana? Ya. Makin lama mestinya semakin dekat dengan mimpi Oke. gitu. Kalau semakin lama semakin jauh atau nggak berubah-berubah posisinya, berarti Anda sudah belajar tapi ke arah yang berbeda. Berarti Mhm. bukan belajarnya yang salah, tapi belajar itu tidak sinkron dengan mimpi Yes. gitu. Ya. Nah, kalau Audrey tadi bertanya soal waktu, waktunya gimana gitu Mhm. ya. Mhm. Tidak ada waktu yang pasti begitu ya Oke. mengenai yang namanya pembelajaran. Tapi yang menarik, Mhm. ada seorang penulis dari Amerika Serikat namanya Nightingale. Ya Oke. mungkin pernah dengar ya, Ya. Nightingale. Dia mengatakan begini, 1 jam belajar per hari dalam bidang yang kamu pilih akan menjadikanmu berada di puncak, di top ya, di top di bidangmu itu Mhm. dalam 3 tahun. Wow. Oke. Ya, Mhm. 1 jam belajar setiap hari ya, tapi Ya. rutin ya, setiap hari Yes. belajar. Audrey misalnya pingin jadi apa? Pingin jadi host yang Mhm. handal gitu misalnya ya, Ya. seperti Oprah gitu ya, atau Oke. seperti kalau kalau Indonesia siapa ya Najwa host yang Shihab handal mungkin ya? Najwa Shihab Aha. atau Rosiana Silalahi gitu misalnya Yes. gitu ya. Mhm. Nah, belajarnya menurut Nightingale 1 jam per hari dalam bidang yang kamu pilih itu cukup satu Oke. jam per hari aja. Mhm. Mhm. Coba tambah lagi, misalnya kan Audrey selama ini udah jadi host yang bagus ya di Smart Mhm. FM ya. Tapi kan selalu ada areas for improvement ya. Coba Betul. tambah setiap hari belajar 1 jam mengenai sesuatu yang baru mengenai menjadi seorang host itu. Mhm. Oke. 1 jam belajar per hari dalam bidang itu akan membuat Audrey menjadi host yang handal dalam waktu tiga Tiga tahun. tahun. Nah, tambahan lagi gini, Mhm. itu 3 tahun ya. Yes. Dalam 5 tahun, Mhm. kamu akan menjadi host yang hebat di tingkat nasional. Wow, oke. Kata Earth Nightingale, dalam 3 tahun menguasai bidang, dalam 5 tahun tingkat nasional. Mhm. Dan dalam 7 tahun, Audrey, Oke. dalam 7 tahun kamu akan jadi orang yang hebat di bidangmu di dunia. Wow.
Kalau konsisten gitu ya Pak Arfan ya? Kalau konsisten, iya dong. Kalau nggak Yes. konsisten, ya sama aja. Mhm, mhm. Ini kayak minum antibiotik, Oke, ya. Kayak kayak gini, kayak orang kalau minum antibiotik itu kan nggak boleh putus betul, gitu, harus ya. habis. Mhm. Apalagi gini, kalau kalau ada orang kena penyakit TB ya, Yes, kolosis. tuberkulose Mhm. ya. Itu kalau dia putus, dia kan harus minum obat tuh katakanlah 3 bulan gitu Mhm. ya. Nah, kalau putus itu ulang dari hari pertama lagi Iya. gitu. Jadi Oke. syaratnya itu nggak boleh putus. 3 tahun menguasai bidang, 5 tahun tingkat nasional, Mhm. 7 tahun 7 tahun. Dunia. internasional. Kata Wow. Nightingale. Oke, oke. Coba buktikan itu, Yes, ya. mungkin boleh Boleh dicoba. nanti. Boleh dicoba, Satu ya. jam sehari aja, kayaknya sih possible gitu ya untuk kita menyiapkan waktu Iya. gitu. Oke, Pak Arfan kita baca lagi karena cukup ramai nih, topiknya banyak yang tertarik untuk membahas. Kita ke Pak Kukus Drilo, Pak Arfan gimana menyikapi situasi yang mungkin tidak mendukung kita untuk growing, padahal kita sudah capek-capek learning gitu ya. Ini kan juga ada ya problematika mungkin di lingkungan kerja ataupun mungkin di keluarga dan lain sebagainya. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi memang mindset orang itu belajar itu hanya di sekolah. Ya, Sehingga kalau kita ke kantor bawa buku tuh rasanya aneh aneh. kan begitu. Kalau saya malah menyarankan ya anggota tim saya baca buku. Mhm. Baca buku di tempat kerja, baca buku gitu. Oke. Baca buku. Dengan baca buku itu kamu jadi tahu, kamu jadi bisa menilai dirimu, kamu Mhm. jadi lebih aware mengenai apa yang kamu lakukan gitu. Ya. Karena disitulah sebenarnya pembelajaran yang terjadi itu adalah ketika kita melakukan refleksi dengan diri kita sendiri, itu terjadi pembelajaran yang luar biasa gitu. Jadi Mhm. leader-leader itu kalau mau perusahaannya sukses harus mendorong anak buahnya baca buku. Oke. Ya, baca buku itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan pekerjaan, itu supaya membuat setiap orang itu menjadi lebih mahir dalam bekerja. Yang kedua baca buku apa saja Mhm. yang berkaitan dengan wawasan, karena wawasannya juga sangat penting gitu dalam rangka membuat setiap orang itu tumbuh dan berkembang gitu. Jadi itu yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bukan ada dalam posisi pimpinan bagaimana kan? Ya kita harus bisa menyiasati sih sebetulnya. Mhm. Yang namanya belajar itu jangan tergantung dari lingkungan sekali lagi gitu ya. Tapi yang namanya belajar harus menyiasati lingkungan. Justru lingkungan-lingkungan yang sangat menantang itu adalah lingkungan untuk menjadi bahan pembelajaran kita gitu. Mhm. Oke. Dari lingkungan yang tidak mendukung itu kita bisa belajar sesuatu loh Ya, sebenarnya. ya. Apa yang kita pelajari dari lingkungan yang tidak mendukung? Misalnya kita melihat teman-teman kita tidak mencapai target misalnya. Mhm. Kenapa tidak mencapai target? Karena tidak suka belajar. Oke. Kenapa tidak suka belajar? Karena memang lingkungannya tidak mendukung itu. Jadi nanti kita akan belajar sesuatu yang baru lagi loh kalau kita bisa melihat situasi itu sebagai opportunity untuk kita belajar gitu. Dalam Mhm. situasi yang sesulit apapun, Audrey. Oke, itu dia untuk Pak Kukus Drilo. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp kita, Pak Arfan. Dari Pak Pramudia di Malang, selamat pagi. Ya. Bagaimana caranya Pak Arfan untuk membangkitkan diri agar bisa menjadi pembelajar seumur hidup? Karena pastinya kita pengen ya jadi long life learner gitu. Dan konsistensi apalagi tadi ada satu kata kunci yang mungkin menjadi challenge juga untuk kita. Ada tips Pak Arfan? Silakan. Iya, jadi nomor satu kita harus punya mimpi. Ya, Oke. mimpimu apa gitu? Mimpimu pengen jadi orang yang seperti apa, yang sehebat apa gitu. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk jadi orang hebat. Mhm. Gak ada itu Tuhan menciptakan manusia itu untuk gagal, itu nggak ada gitu. Ya. Tuhan menciptakan manusia untuk jadi orang hebat. Tetapi kita harus mengupayakannya sendiri. Tuhan hanya memberikan bekalnya gitu ya. Tuhan Mhm. hanya memberikan potensi kepada kita untuk tumbuh dan berkembang gitu. Jadi itu yang harus kita sadari. Kalau kita tidak punya keinginan, keinginan itu tidak ada karena tidak ada mimpi. Oke. Tidak ada mimpi itu karena memang kita tidak menyadari bahwa kita memang perlu mencapai takdir kita untuk menjadi orang hebat. Itu alasan nomor satu ya, Mhm. yang akan bisa memperkuat kita. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa yang namanya hidup itu sendiri adalah pertumbuhan, Audrey. Oke. Hidup itu intinya adalah pertumbuhan. Kalau kita tidak tumbuh, maka kita sebetulnya sudah berhenti hidup, walaupun kita masih bernafas, Yes. walaupun kita masih bekerja, kita udah berhenti hidup ketika Mhm. kita berhenti bertumbuh gitu. Jadi belajarlah terus sampai tua gitu ya. Anyone who stops learning, ya siapapun yang berhenti belajar itu is old. Nah ini Oke. yang harus kita ingat nih. Ini dari Henry Ford nih. Ini seorang pengusaha di Amerika ya yang Mhm. sangat terkenal, dia mengatakan begitu. Anyone who stops learning is old, Ya. whether at 20 or 80. Wow.
apapun yang berhenti belajar itu jadi tua. Mhm. Terlepas dari umurnya masih 20-an atau 80-an, Ya. dia jadi tua aja. Mhm. Jadi itu boleh juga jadi bahan bercandaan gitu. Tua banget sih lu gitu ya. Karena kita melihat teman kita ini umurnya masih 20-an tapi udah nggak mau belajar lagi. Iya. Tua banget sih lu. Mhm. Nah, Henry Ford juga mengatakan anyone who keeps learning Oke. stays young. Stay young. Siapapun yang terus belajar itu akan terus muda gitu Mhm. ya. Karena the greatest thing in life is to keep your mind young. Hal yang Oke. paling penting hal paling besar dalam hidup adalah tetap membuat pikiran Anda muda. Mhm. Jadi yang membuat kita muda atau tua itu sesungguhnya adalah apa? Pikiran kita gitu. Kan seringkali orang baru umur 50 aja sudah mengatakan, oh ini untuk kita yang sudah manula gitu kan. Udah Betul. banyak orang yang seperti itu ya. Uh-huh. Baru 50 loh umurnya, Ya. baru 50 plus gitu. Ya, saya ini sudah manula. Saya Mhm. bilang, apa mesti manula gitu kan? Kenapa tidak menggunakan istilah yang lebih keren dari itu gitu? Ya. Apalagi yang sudah 60-an gitu ya. Saya seorang pensiunan yang sudah manula gitu ya. Saya bilang bukan manula, Anda adalah orang yang senior gitu. Mhm. Kan pakai istilah yang lebih keren dong ya. Kan Ya. itu kan nggak salah. Nah, kenapa orang menjadi manula? Kenapa? Karena berhenti belajar. Oke. Tuh. Kalau kita terus belajar walaupun usia sudah 60, 70, bahkan 80, Mhm. itu kita seperti kata Henry Ford ya, kita stays young, kita masih tetap muda. Kenapa? Pikiran kita terus tumbuh terus gitu. Oke. Ya, kan belajar itu bukan hanya dari sekolah, tapi mendengarkan talk show ini Ya. belajar. Nonton YouTube Belajar. belajar. Ya kan? Mhm. Buka internet belajar. Belajar Jadi juga. sarana pembelajaran udah banyak sekali gitu. Mhm. Jadi nggak ada alasan tuh orang yang nggak tahu, nggak mau belajar itu emang nggak punya niat gitu. Sebenarnya itu Ya. nggak punya niat aja gitu. Nah, kalau orang itu tahu bahwa kebahagiaan itu dicapai ketika kita tumbuh dan berkembang. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, maka kita akan selalu muda Ya. secara mental gitu. Oke. Nah, Yes. itu yang akan membuat kita terus belajar no matter what gitu, Audrey. Oke, ini tips yang sangat menarik dan mungkin bisa Anda terapkan semua listeners. Nanti juga kita akan sambung kembali dengan sapaan-sapaan yang sudah masuk, Pak Arfan. Cukup ramai pagi hari ini, terima kasih semua listeners. Dan pastinya juga kita masih ada satu sesi terakhir dalam Smart Happiness dengan topik Learning and Growing. Tetaplah bersama kami untuk sesi terakhir. Yang pasti kita sebagai manusia harus terus belajar hal-hal yang yang menjadi track gitu ya untuk goals kita ataupun mimpi kita. Dan yang pasti belajar hal-hal baru juga penting sekali ya Pak Arfan untuk bisa menambah Ya. mungkin bumbu-bumbu lah ya untuk kita bisa mengejar cita-cita ataupun goals kita. So mungkin ada kelas baru Pak Arfan yang bisa menjadi tempat kita belajar terkait dengan happiness. Mungkin boleh diinformasikan, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Ada dua Oke. kelas nih Audrey. Mhm. Yang satu online, Mhm. yang satu offline. Nah, ini saya baru pertama kali sejak ke pandemi menyelenggarakan kelas offline ini ya. Wow, oke. Jadi yang pertama kelas yang online dulu ya. Mhm. Kelas yang online judulnya adalah Happiness in Difficult Times. Oke. Jadi bagaimana kita tetap bahagia dalam situasi sulit gitu. Kan ini kan aneh kan? Ya. Tetapi memang kalau kita nggak bahagia, akhirnya makin lama makin tambah sulit dan kita nggak akan menemukan jalan keluar gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut nanti akan mendapatkan 3 tips ya bagaimana bisa menyikapi situasi sulit dan mengubahnya menjadi kebahagiaan. Mhm. Hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Oke. Hari Sabtu selama 3 jam dari jam setengah 9 sampai setengah 12. Itu yang online gitu ya. Mhm. Nah, yang offline itu akan kita selenggarakan tanggal 12 sampai 13 Juni. Jadi tolong teman-teman catat ya. Ya. Hari Rabu dan Kamis nanti. 12 sampai 13 Juni dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya Audrey. Oh, oke. Jadi totalnya itu setiap hari 8 jam, 2 hari 16 jam. Gitu. Oke. 16 jam. Judulnya adalah Leading with Happiness nanti. Bagaimana seorang leader bisa memimpin timnya dengan bahagia. Terutama tim yang sekarang ini kan tim yang antar generasi ya. Betul. Mungkin masih Gen X, tapi timnya ada yang Gen milenial, ada yang Gen Z. Nah, gimana caranya dia bisa memimpin timnya dengan baik, dengan menciptakan kebahagiaan gitu. Nah, itu judulnya Leading with Happiness. Nanti tempatnya adalah di Novotel Gajah Mada. Jadi nggak jauh dari Smart FM nih. Betul. Oke ya. Oke. Novotel Gajah Mada. Aha. Hari Rabu dan Kamis tanggal 12 sampai 13 Juni 2024. Nah, karena ini pembelajarannya cukup panjang dan juga di hotel,
Jadi dapat 2 kali makan siang, Oke. 2 kali makan siang, 4 kali snack gitu. Mhm. Ya, dapat buku dari saya gitu. Pokoknya pembelajaran lengkap Wow. lah ya. Kita bisa Mhm. networking juga. Investasinya 5 juta rupiah. Mhm. Ya. Silakan teman-teman semua langsung ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Oke. Betul. Yes, itu jadi ada 2 kelas yang mungkin bisa menjadi tempat Anda belajar lagi small listeners dan juga bertumbuh gitu ya, terkait dengan happiness. Mungkin kita kembali lagi bacakan beberapa, sapaan ya Pak Arfan yang sudah masuk. Kita ke YouTube kita ada Pak Adrian 107. Pak Arfan, menurut saya passion job dapat menjadi faktor kita bisa terus explore by learning. Terus juga ada dari Pak Didik ngobrol, belajar tentang keburukan apa masuk dalam hal-hal yang membuat kita muda ya Pak Arfan ya. Terus ada lagi dari WA kita dari Pontianak. Selamat pagi Pak Alex. Pendidikan itu sangat penting dengan kehidupan kita karena ada eratnya dengan kebahagiaan di masa tua nanti. Jadi pendidikan bisa membuat kita mudah bekerja dan tidak menguras tenaga karena hanya bekerja di kantor. Terus juga ada lagi dari Pak Gunario. Selamat pagi Pak Arfan, hadir menyimak materinya sangat bermanfaat, terima kasih. Terus juga ini ada pertanyaan Pak Arfan, apakah belajar per hari gitu ya, ini diperlukan juga nih learning outcome agar pencapaiannya menjadi efektif. Dan satu lagi dari Pak Karmoses, belajarlah ataupun cari ilmu sampai ke negeri Cina ya, seperti pepatah yang ada ataupun kita kenal. Mungkin boleh dibantu Pak Arfan untuk pertanyaan dari Pak Gunario tadi ya. Learning outcome, Ya, silakan. terima kasih. Ini ada tadi Pak Adrian gitu ya, Yes, kemudian Pak Didi, kemudian Pak Alex, Pak Gunario, dan terakhir tuh Pak Karmoses. Karmoses. Ya. Ya, oke ya. Terima kasih banyak ya untuk atensi dan perhatian dari teman-teman semua. Pak Adrian benar tadi ya, passion harus ada passion betul. Mhm. Passion for learning itu yang sangat sangat penting gitu. Tapi kalau kemudian orang nanya lagi, passion for learning itu datangnya dari mana? Ya. Kan tadi saya sudah bilang, passion for learning itu karena ada mimpi. Mhm. Tapi pertanyaan mimpi itu kan yang mendrive kita ya. Tetapi sumbunya apa sih? Nah itu William Atherworth ya, seorang penulis dia mengatakan begini. Sumbu dari belajar itu adalah yang namanya curiosity. Oke. Jadi curiosity is the wick in the candle of learning. Dia bilang Mhm. begitu. Rasa ingin tahu itu adalah sumbu dari lilin pembelajaran gitu. Jadi kita harus punya curiosity gitu. Harus kepo gitu. Jadi Ya, kepo itu tidak dilarang gitu ya. Yang betul. dilarang ketika sudah melanggar hak-hak orang lain gitu ya, Ya. melanggar privasi orang lain gitu. Mhm. Tapi bahkan kalau saya juga banyak memberikan pelatihan mengenai kreativitas dan inovasi ya. Mhm. Kreativitas dan inovasi itu sesungguhnya intinya adalah kepo itu, Oke. adalah curiosity itu. Jadi kita harus menumbuhkan curiosity gitu. Nah, seringkali Penasaran. kita waktu masih kecil kan kita sangat curious ya. Ya. Bahwa kita curious adalah kita nggak takut bertanya apapun gitu. Mhm. Nah, sayangnya ketika kita sudah beranjak dewasa, kita jadi takut untuk bertanya. Betul. Takut untuk bertanya itu karena pertama takut dibilang bodoh. Mhm. Yang kedua adalah takut dibilang mau tahu aja urusan orang gitu ya. Jadi Ya. itu yang harus kita Heeh. kalahkan itu rasa takut Ya. itu gitu ya. Curiosity is the wick in the candle of learning. Itu yang sangat penting sekali gitu. Jadi menumbuhkan keinginan belajar itu harus ada curiosity ya. Itu nanti kaitan dengan passion for learning. Mhm. Tadi ngobrol, kalau ngobrol tentang kejelekan, eh, apapun itu sebetulnya bisa kita jadikan bahan pembelajaran Oke. gitu. Tapi kalau kita ngobrol tentang kejelekan, mari kita jangan fokus ke orangnya. Nah, seringkali kan kita ngobrol itu akhirnya kita jadi ngomongin orang gitu ya. Mhm. Kita nggak usah ngomongin orang, orang itu nggak penting gitu. Ya. Kalau kita tidak perlu nggak perlu dicari ya orangnya siapa ya, tapi saya pingin cerita ini nih gitu. Mhm. Ngomongnya begitu aja gitu. Jadi supaya nanti kita tidak lari, nanti jadi menceritakan orangnya akhirnya jadi berkembang menjadi gosip gitu. Betul. Padahal kan akhirnya kita pingin pembelajaran ini Pelajaran. loh. Orang nih kalau nggak bisa bekerja dalam tim, ya kalau orang itu suka selalu membantah sama atasan, Mhm. akibatnya gini nih, seperti si itu tuh. Nah, akhirnya kan jadi Ya. panjang tuh. Nah, itu tuh nggak Oke. perlu itu ya. Jadi ngobrol tentang keburukan tuh kita harus 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 pilah gitu ya, pilah dan pilih. Kita ngobrol tentang perilaku supaya kita mendapatkan pembelajaran, jangan Hmm. melakukan perilaku yang sama. Ya. Karena pembelajaran yang paling murah
adalah belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Oke. Kalau kita mengalami dulu kesalahan baru kita belajar, itu mahal pembelajarannya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu pembelajaran yang paling murah. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam ngomongin orang gitu ya. Itu yang harus kita waspadai. Kemudian Pak Alex tadi betul ya, pendidikan itu ujungnya adalah happiness, karena dengan pendidikan kita akan tumbuh, berkembang dan menjadi manusia paripurna gitu. Itulah yang diinginkan, itulah yang menjadi cita-cita dari semua orang, dan itulah yang menjadi keinginan jiwa kita sebelum kita nanti menghadap Tuhan gitu. Oke. Keinginan jiwa kita, keinginan spiritual kita yang tertinggi adalah apa? Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu kan artinya mendekati kesempurnaan gitu. Walaupun kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi yang kita lakukan dalam hidup adalah apa? Mendekati kesempurnaan. Mendekati kesempurnaan itu adalah cita-cita tertinggi kita sebelum kita nanti dipanggil Tuhan untuk menghadapnya gitu. Jadi itu adalah, pertumbuhan itu adalah esensi dari kehidupan itu sendiri gitu. Jadi betul sekali, pendidikan itu ujungnya nanti adalah happiness. Pak Gunario, belajar per hari. Iya betul. Jadi kita harus aware gitu. Harus aware akan setiap hari itu, jangan pernah Anda lewatkan hari tanpa pembelajaran. Oke. Saya sekarang ini mulai minggu ini saya sudah membiasakan diri lagi untuk menulis buku harian. Oh, Ya, journaling. ini kan kegiatan saya zaman dulu ya sebenarnya. Sekarang ini kan sudah teralihkan gitu karena teknologi yang semakin canggih gitu. Tapi sekarang saya mulai lagi. Pengalaman-pengalaman setiap hari itu ternyata kalau saya refleksikan, ya, saya sudah mulai menulis tuh di apa namanya, di IG saya, di Instagram saya maupun di Facebook, saya sudah mulai menulis yang agak panjang-panjang gitu. Apa itu? Pembelajaran harian saya. Ternyata ketika saya refleksikan dalam bentuk tulisan, itu menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi saya, refleksi berharga bagi saya, dan ketika saya posting di sosial media, itu menjadi pembelajaran berharga bagi orang lain juga gitu. Ternyata. Jadi kita bisa saling mendukung ya untuk selalu belajar dan selalu peka terhadap kejadian sehari-hari yang remeh-temeh. Ya, misalnya kemarin itu kalau Anda baca Instagram saya cerita mengenai sepatu itu ya. Saya cerita mengenai sepatu. Ternyata ada sebuah sepatu yang bisa membuat kita itu menjadi mindful, menjadi sangat mindful dalam bertindak dan bertingkah laku setiap hari gitu. Ada sebuah sepatu. Nah, nanti harus baca di Instagram saya @arfanpradiansyah gitu ya. Karena itu refleksi sehari-hari. Jadi kita belajar dari hal-hal seperti itu. Dan kita mencatat nanti pembelajaran kita hari ini apa itu. Kalau kita bisa punya yang namanya jurnal atau buku harian gitu. Oke. Itu Audrey. Jadi belajar bisa dari mana aja, small listeners, dengan mendengarkan Smart Happiness selama 1 jam setiap Jumat juga menjadi momen belajar kita. Begitu juga jangan lupa untuk share insight ini untuk orang-orang yang Anda sayangi supaya mereka juga bisa grow dan tumbuh bersama Anda dan belajar bersama-sama. So terima kasih Pak Arfan, sudah harus kita tutup pagi hari ini. Dan juga small listeners, terima kasih untuk antusiasmenya. Kita ketemu minggu depan dengan topik-topik yang menarik terkait dengan happiness. Kami pamit, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Sampai jumpa.